Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi yang berbahagia ini jam telah menunjukkan jam 9:33 ini kurang. Insyaallah kita telah dapat berhadir ataupun berkumpul di rumah Allah atau di Masjid Nurul Makmur Desa Bulu Sarok. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ijab kabul ataupun pernikahan daripada saudara Mega Syariah dengan saudari Septriana Andrasari dengan mahar sebesar 25 gram emas. Insyaallah amal tersebut sudah di hadapan kita bersama. Selanjutnya salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Kepala Muslim Bentuk Imam Pak Sikri beserta amanah yang kami hormati juga Bapak Kepala Kampung Desa Pulau Sarok serta dadanya, juga yang kami hormati Bapak Kepala Kelurahan Kecamatan Sentil, Bapak Kepala Kelurahan Kecamatan Kuala Baru, juga Bapak Pak Lurah Kecamatan Sentil Utara. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu, guru-guru kami, orang tua kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa sekali kepada pengantin kedua pihak yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai mengambil berkah, mari sama-sama kita mendengarkan pembahasan yang sudah keluar yang langsung disampaikan oleh mempelai, yaitu Eka Syariah. Kepada saudara Eka Syariah kami persilakan dengan segala hormat.
ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي ومن خلف سنتي فليس مني. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Saya nikahkan anak kandung saya Septrian Antasari dengan engkau maharnya 25 gram emas tunai. Saya terima nikahnya Septrian Antasari dengan maharnya 25 gram emas tunai. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا يا الله في الامور الدنيا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك وسائر المسائل. اللهم لنبلغ بما كملت بين آدم وحواء ولنبلغ بما كملت بين يوسف وزليخا وكملت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخارج رحمه الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT kepada saksi dan wali yang dapat kembali ke tempat. Acara selanjutnya penasihat kali langsung dibaca oleh saudara Eka Syariah. Sudah dibaca, dipersilakan kepada anak orang tapi maju ke depan untuk mendampingi suami.
Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, saya bin Imam Syarif berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan memperlakukan istri saya pertama, Septriana Andasyari binti Saidul, dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan siap sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberikan perhatian kepada 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 4 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai mahar atau pengganti kepada saya, jatuh talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya berikan kuasa untuk menerima rumah-rumah tersebut dan menyerahkan kepada Badan Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Singkir 1 Juni 2021, Suami Eka Syariah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara selanjutnya siraman rohani Kabinet Ulama yang langsung disampaikan oleh Ustaz ini. Barusan silakan dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kiram wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa la taqrabuz zina. Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami untuk mengingat dan menimbang waktu kita. Kemudian yang paling istimewa, yang berbahagia kepada pengantin baru, kita berdoa kepada Allah di rumah Allah ini, semoga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami hanya menyampaikan 3 poin saja. Bagi pengantin baru merupakan nasihat dari kami. Kemudian umumnya nasihat bagi pengantin yang telah lama mungkin barangkali agak gelap-gelap sedikit. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, pernikahan ini jadikanlah salah satu pernikahan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Bagi siapa yang laki-laki mampu
jasmani dan rohani tidak mau menikah, maka bukan termasuk umatku, kata Rasulullah. Maka pertama yang harus ditanamkan bagi pengantin baru, pernikahan ini adalah semata-mata karena Allah. Sebab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, laki-laki tidak ada yang sempurna, perempuan tidak ada sempurna. Laki-laki bukan seperti Sayyidina Ali, perempuan bukan seperti Siti Fatimah. Akan tetapi dari kekurangan itulah kita melahirkan keluarga yang baik. Dari kekurangan itulah kita saling menutupi satu sama lain, sehingga melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau seorang laki-laki melihat seorang istri serba kekurangan, maka terlebih dahulu lihat diri kita. Kita adalah manusia yang serba kekurangan. Dari itu kita masing-masing menutupi kekurangan tersebut sehingga tidak ada permasalahan di dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Jika kita meniatkan pernikahan ini karena Allah, insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, pernikahan ini adalah merupakan jembatan kita untuk sampai ke surga Allah. Kenapa? Karena yang paling enak beribadah itulah dalam rumah tangga. Kalau awak disuruh sembahyang tarawih 8 tiap malam, maka tidak sanggup awak mengajukan tiap malam sembahyang tarawih 8 rakaat. Kalau seandainya dalam rumah tangga duduk-duduk awak dengan bini, galak-galak dengan bini beserta guru, maka Allah catat sebagai ibadah. Maka yang paling mudah untuk beribadah itulah di dalam rumah tangga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam segi kita mencapai surga Allah, kita perlu perjuangan, kita perlu kesabaran, kita perlu melatih diri. Karena mencapai sesuatu yang indah, mencapai sesuatu yang baik, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita mempunyai perjuangan, kita harus melewati rintangan. Maka di dalam melewati rintangan, di dalam perjuangan itulah kita mempunyai
beda dengan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Mendengar ucapan Rasulullah tersebut, maka orang tua Al-Ramah mengatakan, jangan ya Rasulullah, jangan dibakar jasad anak saya hidup-hidup ya Rasulullah, saya maafkan Al-Ramah ya Rasulullah. Lalu dicabutlah nyawa Al-Ramah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kunci kebahagiaan dunia, kunci kebahagiaan akhirat ada pada orang tua. Tatkala sudah menikah, seorang istri taat dan patuhlah kepada orang tua. Seorang istri dan suami taat dan patuhlah kepada mertua, karena kedua orang tua tersebut adalah orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, maka hormatilah mereka, sayangilah mereka. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap mencapai kebahagiaan perlu perjuangan. Dalam rumah tangga yang paling berat adalah pertikaian. Tatkala mendapatkan pertikaian dalam rumah tangga, hindarkanlah kata-kata talak, kata-kata cerai, kata-kata sirah. Itu dihindarkan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, karena setiap yang keluar dari mulut kita sudah menjadi hukum. Laki-laki yang dalam keadaan mabuk sekalipun, tatkala menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka jatuhlah talak. Maka hindarkanlah kata-kata cerai, hindarkanlah kata-kata talak, hindarkanlah kata-kata pisah, karena ini adalah di budaya syaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kunci rumah tangga senantiasa bersabarlah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian karena Allah yang mengenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah terakhir pelaksanaan kita ini memulai dengan latihan bersalam-salaman kepada orang tua sekaligus nanti penyerahan mahar serta buku nikah kepada orang tua laki-laki. Saya duduk di situ beserta ibu, jangan apa PLB itu Pak di situ sama ibu-ibu ibunya. Supaya memulai bersalam. Insyaallah Bapak dan Ibu, kami sebagai pengacara sejak daripada awal sampai pada akhir ini mungkin banyak khilaf kami dan kesalahan kami. Kalau diberikan kesempatan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.